Mana apa? Atau di Papa di sini ini ya? Oh, ini. Ada. Oh. Lagi mana sih? Nggak masuk. Kalau main ngapain? kemarin itu minta di YouTube habis, minta dilanjutin XL-nya. Jadi XL lah. Ini pakai XL. Berarti juga habis. Kemarin ngisi apa? Papa ngisi? Nggak ngisi kemarin. Oh. Sepertinya ada pertengkaran suami istri itu. Bocor. Tolong ya Pak Kastoyo dan Ibu Titi, tolong di-mute. Diskusi. Lansia berdua, tolong ya. Host, tolong di-mute-in. Sudah. Oh, udah. Dek, jadiin aku host dong. Udah ya? Oh, cuma 2. Oke. Nah, ini batanya ini. Malam Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Saya sudah melihat Bung Roni, ada Bu Puji. Selamat malam. Ada Ibu Esther. Malam. Ada Ibu Sylvia, ada Bung Abdi, ada Bu Demira, Mbak Mira. Ada Pak Sriana. Kita mulai kebaktian pada malam hari ini ya. Tapi sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak ternyata sedang mengikuti rapat lanjutan. Jadi ada rapat kedua malam ini. Jadi kebaktian kita ini akan mendengarkan firman melalui video Bapak Ibu. Nanti kita menjalankan ibadah seperti biasa. Kita akan mendengarkan khotbahnya melalui video. Jadi diharap maklum karena tiba-tiba Bapak tadi WA hanya mengirimkan video. Beliau minta maaf tidak bisa secara langsung, tapi nanti kebaktian kita akan berjalan seperti biasa. Mungkin tidak akan ada debat, jadi setelah lagu penutup kita akan selesaikan kebaktian kita pada malam hari ini. Sebelumnya seperti biasa kita akan mute speakernya supaya kita nyanyi di rumah masing-masing. Dan nanti mohon maaf Ibu Esther, nanti untuk doa syafaat tolong dibantu ya. Boleh. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Oke. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan memulai dengan panggilan beribadah secara berbalasan. Dimulai dari saya sebagai liturgis. Jemaat terkasih, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjalani hari Tuhan yang mendekat. Amin.
Kita akan memulainya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua, Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat serta kata-kata selanjutnya. Hadir bagi melimpahkan kuasa rohnya dengan roh kudus Tuhan umatmu berkatilah Coba tolong ambilin tuh deh Pak. Tas coklat. Hadir sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus dengan Roh Kudus ya Tuhan umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sebelumnya kita akan berdoa syukur, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan dan perlindungan yang telah kami terima, kami rasakan saat ini Bapa. Terkhusus kami bisa berkumpul bersama di dalam kebaktian KRT secara virtual. Bukan keterbatasan yang kami terima, tapi kami yakin dan percaya melalui pertemuan secara virtual ini dapat membukukan kami untuk saling bersekutu, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami rasakan itu hanya dalam penyertaan Engkau saja. Kami bisa merasakan hal yang terbaik, apapun yang kami rasakan, kesehatan, kesukacitaan, maupun kedukaan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan selalu menjaga kami, melindungi kami. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk atas segala berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan, sebelumnya kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan Bapak Perik sebagai video, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan nyanyian Hanya Yesus Jawaban Hidupku, Kalau Aku Cari Damai, dan kata-kata selanjutnya. Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
kita mendengarkan doa yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Erik melalui video. Silakan. Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali berjumpa untuk pelayanan kebaktian rumah tangga GKP Cakung tanggal 21 April saat ini. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami mau memuji-muji, kami mau memuliakan nama Tuhan, dan bahkan kami pun juga dengan sungguh Tuhan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh merenungkan firman, dan firman itulah yang menguatkan dan memampukan kami untuk menatap masa depan kami. Kiranya pertolongan Tuhan itu yang kami harapkan. Dan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami dan hamba-Mu untuk dapat melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 yang mengatakan begini. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Secara demikian, pembacaan Alkitab, berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini tepat tanggal 21 April. Orang memperingati hari ini sebagai Hari Kartini. Maka siapakah Kartini? Kartini adalah pejuang wanita, pejuang emansipasi, pejuang kesetaraan gender, pejuang di mana wanita ini pun juga menginginkan kesamaan di dalam segala hal. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang tidak ada yang salah ketika Kartini memperjuangkan kesamaan gender. Karena sejak awal Allah menciptakan laki-laki dengan perempuan dalam sebuah realitas yang sama. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia, maka Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, maka diciptakannya lah laki-laki dan perempuan. Dalam bagian lain Alkitab juga mengatakan bahwa perempuan diambil dari tulang rusuknya Adam. Artinya tulang rusuk itu ada di tengah, dalam kesejajaran, dalam kesetaraan, dan juga di dalam kesamaan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Kartini menulis buku Dari Gelap Terbitlah Terang, maka apa yang di dalam Alkitab pun juga ada, dari dalam gelap akan terbit terang. Namun ada hal yang sama, tapi ada juga hal yang yang berbeda. Yang serupa, dari gelap terbitlah terang atau dari dalam gelap akan terbit terang. Saudara, ada sebuah pengharapan, sebuah realitas kehidupan bahwa terang itu baik. Sementara gelap itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti. Gelap adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat, dan kegelapan itu adalah sesuatu kita anggap sesuatu yang hitam, sesuatu yang gelap, dan kita anggap itu adalah sesuatu yang jahat dan tidak nyaman. Tetapi apa yang terang? Terang itu selalu menggambarkan bahwa Allah adalah terang. Terang itu adalah sebuah kebaikan. Terang itu adalah sesuatu yang berarti sukacita. Terang itu pun juga adalah sesuatu kemungkinan di mana manusia dapat melakukan banyak perkara, dan di mana manusia pun juga boleh menikmati sukacitanya di dalam terang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Kartini dia menyebut bukunya Dari Gelap Terbitlah Terang, dia tahu bahwa ada pengharapan. Dia tahu bahwa akan ada perubahan
Dia tahu bahwa akan ada sesuatu yang mengubah hidupnya bagi perempuan-perempuan Indonesia. Sehingga pada masa depan boleh memberikan sebuah pengharapan tentang kebaikan hidup. Dan apa yang di dalam tulisan Alkitab kita? Dalam Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6, ketika Rasul Paulus mengatakan sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbitlah terang. Bahwa kegelapan itu adalah sebuah realitas yang tidak kita pahami. Dan bahkan sebuah kejahatan. Dan sebuah sesuatu yang tidak bisa memberikan harapan apapun juga. Tetapi melalui kebangkitan Kristus, melalui kehidupan Kristus, dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita, maka ada terang. Ada sesuatu yang kita harapkan. Ada sesuatu tentang hidup. Ada sesuatu yang kemuliaan Allah yang boleh dinyatakan. Dan wajah Kristus itu boleh nyata. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus adalah realitas hidup. Kebangkitan Kristus itu juga memberi hidup, memberikan terang masa depan, dan memberikan harapan kepada setiap kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun juga beban hidup kita yang menindih di saat ini, kita punya Tuhan yang bangkit dari antara orang mati adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan. Yang akan memampukan dan menguatkan kita untuk kita boleh terus berjalan dan menatap masa depan yang lebih baik. Karena itu saudara, kebangkitan Kristus memberi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Demikian juga ketika kita percaya dan belajar percaya di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus itulah kita boleh menggantungkan harapan hidup yang lebih baik. Terpujilah Tuhan. Amin. Oke, kita akan mendapatkan syafaat. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin khusus didoakan? Doa syafaat ini akan dibawakan oleh Ibu Esther. Semua sehat kan? Kecuali Sehat. saya masih flu. Sehat semuanya? Ada yang mau khusus didoakan? Oke. Bu Esther, silakan Bu Esther, bisa di. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata di kerajaan surga yang kudus, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang karena kebangkitannya, iman percaya kami boleh menjadi kemenangan bagi kami, di mana kami boleh diselamatkan. Puji dan syukur Bapa kami haturkan kehadirat-Mu pada malam hari ini melalui ibadah kebaktian rumah tangga ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang makna kebangkitan yang akan memberikan terang bagi kami, yang akan memimpin kami, menuntun kami menjalani kehidupan ini dengan penyertaan dan pimpinan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami ingin menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ikut ambil bagian di dalam kebaktian pada malam hari ini. Baik dari rumah kami masing-masing, terlebih Bapak Pendeta yang dengan kesibukannya, pelayanannya, Tuhan juga memberkati. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar boleh menguatkan iman kami, memperbaharui keyakinan kami kepadamu, untuk kami tetap setia kepadamu dan boleh bersaksi sebagaimana yang Tuhan inginkan kepada kami. Kami ingin menyerahkan setiap kami Tuhan kepadamu, dengan segala pergumulan yang ada pada kami, satu dengan yang lain kami yakin pasti berbeda. Tetapi yang kami yakini ketika kami berserah dan kami berharap, Tuhan akan memberikan jalan terbaik buat keselamatan kami. Itulah keyakinan kami Tuhan. Dan kami juga ingin serahkan setiap kami yang ikut ambil bagian dalam kebaktian ini. Tuhan memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna, sehingga melalui kehadiran kami, kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami yakini Tuhan, kami percaya bahwa dalam kehidupan kami banyak kelemahan, banyak kesalahan. Tetapi ketika kami berserah,
Tuhan akan memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Bapa, sebagai bagian dari gereja-Mu, kami berdoa Tuhan, untuk penata layanan gereja-Mu, gereja Tuhan, GKP Ephatha Cakung, Bapak Ibu Majelis, di dalamnya ada Bapak Pendeta dan keluarga masing-masing, para komisi yang ada di dalamnya, Pokja yang sudah dibentuk, yang kami yakini itu semua adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam pelayanan. Walaupun kami dalam segala keterbatasan karena situasi, tetapi Tuhan akan memberikan kreativitas kepada kami, sehingga kreatif itu akan muncul, sehingga kami walaupun dengan keterbatasan kami tetap boleh melayani Tuhan, kami tetap boleh bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan, biarlah para pemimpin gereja-Mu, Tuhan berkati dan Tuhan pimpin, sehingga mereka menjadi gembala yang baik buat kami, domba-domba gembalaannya. Bapak yang makasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami kelemahan fisik, baik yang kami tahu, Bapak Suwido, Ibu Aminah, bahkan mungkin yang tidak kami sebut namanya satu persatu, kiranya Tuhan melawat mereka, menghibur mereka, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kelemahan fisik, saudara-saudara kami pun boleh merasakan zaman kasih Tuhan, boleh merasakan pemeliharaan Tuhan melalui keluarga, perawat, obat, dan sebagainya, itu boleh mendatangkan kesembuhan daripada-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami bersyukur Tuhan senantiasa membimbing bangsa dan negara kami. Kami ingin serahkan pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka. Lindungi mereka, berkati kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah itu boleh mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Ampunkan Tuhan salah dan dosa kami, dan kiranya Tuhan juga mendengarkan apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi ungkapan syukur yang ada di dalam hati kami masing-masing sebelum kami memintanya. Tuhan sudah melihat hati kami, dan biarlah Tuhan memberi yang terbaik untuk keselamatan dan kehidupan kami. Semua doa ini Bapak kami mohon hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther doanya. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Bersama kita akan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 131 ayat 1 dan 2. Ku yakin Tuhan pimpin langkahku serta membuka jalan bagiku dan kata selanjutnya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku.
kita akan selesaikan kebaktian pada malam ini dan kita meyakini bahwa seperti lagu pujian yang kita nyanyikan tadi, kita yakin percaya bahwa Tuhan akan pimpin langkah kita dan membuka jalan bagi kita atas segala kehidupan yang akan kita jalani. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah ikut serta dalam kebaktian virtual pada saat malam hari ini. Sampai jumpa besok untuk kebaktian kategoria. Kebaktian selesai. Kita ngobrol yuk. Terima kasih. Boleh dibuka, Ibu-ibu. Videonya bisa dibuka biar Bung Arlen untuk foto. Opa Untung, Bung Abdi, Bung Puji, Ibu Kastoyo. Pak Kastoyo mana? Ya, Kastoyo. Mbak Emi, ya Bu Roni, Mbak Indah. Yuk kita foto Bu. Kelihatan mukanya. Terima kasih banyak Bung Roni atas pelayanannya. Wah, emang saya ingin. Pak, Erlin yang belum nongol nih. Elin. Iya, belum ngumpul dia ya. Yuk mana? Bu Puji nggak kelihatan mukanya Bu Puji? Kayaknya ada Ibu Mardiana. Mana Ibu Mardiana? Tadi ada Bu Mardiana. Oh, set. Ibu Puji yang nggak kelihatan mukanya. Bung Arlen bisa hitung 1, 2, 3 kita foto. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih. Terima kasih. Kita ngobrol. Opa, apa kabar?